Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Firmanda, NPM 1953053002, nomor absen 26. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang makhluk hidup dan proses kehidupan. Terus saksikan videonya ya. Selamat pagi semuanya. Di sini kita akan membahas tentang makhluk hidup dan proses kehidupan. Yang pertama, kita akan membahas ciri khusus makhluk hidup. Ciri makhluk hidup dibagi menjadi dua bagian, yaitu ciri umum dan ciri khusus. Ciri khusus makhluk hidup. Yang pertama, bernapas, bergerak, berkembang biak, tumbuh, berkembang, memerlukan air, memerlukan makanan, mengeluarkan zat gizi, dan pekat terhadap rangsangan. Ciri pada beberapa hewan, misalnya bunglon. Bunglon merupakan salah satu jenis reptilia yang termasuk dalam kelompok Agamidae atau famili. Bunglon memiliki kemampuan merubah warna kulitnya sesuai dengan tempat yang disinggahinya. Hal ini dilakukan guna melindungi diri dari musuh. Yang kedua ada kelelawar. Kelelawar adalah binatang yang aktif di malam hari, termasuk untuk mencari makanan sehingga dia disebut binatang nokturnal. Kelelawar mempunyai pendengaran dan penciuman yang sangat tajam. Kelelawar mampu mengeluarkan suara yang sangat tinggi hingga tidak mampu didengar oleh manusia. Ciri khusus pada tumbuhan. Yang pertama ada teratai. Teratai adalah tumbuhan yang indah di permukaan air dengan bentuk bundar, daun yang lebar dan tipis. Daun yang lebar serta tipis memudahkan tumbuhan teratai untuk berfotosintesis. Yang kedua ada kaktus. Kaktus adalah salah satu tanaman yang banyak dikembangkan di Indonesia. Kaktus adalah tanaman tropis. Kaktus memiliki kemampuan bertahan hidup pada daerah yang panas. Cara perkembangbiakan makhluk hidup. Perkembangbiakan pada hewan secara generatif. Ada vivipar atau beranak, ovipar atau bertelur, ovovivipar atau bertelur dan beranak, serta perkembangbiakan hewan secara vegetatif, bertunas, membelah diri, dan fragmentasi. Perkembangbiakan pada tumbuhan ada perkembangbiakan secara vegetatif, yaitu secara tidak kawin. Perkembangan vegetatif ini ada yang alami dan buatan. Yang alami seperti spora, yaitu menyebar melalui bantuan air, angin, atau hewan. Lalu ada tunas, tumbuhan yang baru tumbuh di bawah tumbuhan induknya. Lalu ada umbi, yaitu akar yang membesar dan berisi. Lalu ada rimpang, yaitu merupakan batang yang menjalar yang terdapat di bawah tanah. Lalu ada stolan atau geragih yang tumbuh menjalar di atas permukaan tanah. Kembangbiakan secara vegetatif buatan ada stek dengan cara memperbanyak tumbuhan dengan memotong bagian tumbuhan lalu ditancapkan kembali ke tanah dan kemudian tumbuh tanaman baru. Lalu ada cangkok dengan melukai batang tumbuhan lalu bagian itu dibungkus tanah kemudian ditutup rapat dengan plastik atau bahan lainnya. Lalu ada okulasi dengan cara memperbanyak tumbuhan, menempelkan tunas tanaman yang satu ke tunas tanaman lainnya. Lalu selanjutnya ada perkembangbiakan secara generatif, yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara kawin, dan salah satu jenis tumbuhan yang berkembang biak dengan cara adalah tumbuhan berbiji. Perkembangbiakannya adalah bunga biji, ini dihasilkan setelah terjadi penyembukan pada bunga. Penyembukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari pada putik. Proses penyembukan ini bisa terjadi melalui beberapa perantaran, misalnya air, angin, hewan, atau bahkan manusia. Nah, tumbuhan yang biasa dibantu penyerbukan oleh angin adalah jagung, padi, dan gandum. Perkembangbiakan pada manusia. Agar berkembang biak dan melestarikan keturunan, manusia melakukan perkembangbiakan secara generatif melalui perkawinan. Untuk melakukan perkembangbiakan, harus diawali tahap pertumbuhan menuju kedewasaan. Lalu proses perkembangbiakan ketika sudah dewasa. Sebelum dewasa, manusia mengalami proses menuju kedewasaan yang ditandai dengan masa pubertas.
Yang misalnya, tahap masa pubertas merupakan salah satu tahapan yang selalu dilalui oleh setiap manusia. Pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan lingkungan. Keseimbangan lingkungan dapat terwujud apabila terjadi keselarasan dan keseimbangan antara komponen biotik dan abiotik. Apabila terjadi gangguan pada kedua komponen tersebut, keseimbangan lingkungan akan terganggu. Terdapat dua jenis faktor yang menyebabkan perubahan keseimbangan di dalam ekosistem, yaitu faktor alami dan faktor manusia. Sekian, terima kasih. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.